Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ahyaril ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sembat, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat dan lancar. Semoga nikmat Allah tersebut dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termaksud umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayunda nasyah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan ras, dan perbedaan pola pikir. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita hidup di dunia ini untuk saling mengenal, bukan untuk saling bercerai-berai. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat di atas kita dapat memahami bahwa perbedaan yang terjadi di antara kita sebenarnya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi sunatullah. Perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama dan budaya tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kita untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sebaliknya, dengan perbedaan tersebut, kita harus berusaha untuk saling mengenal dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, di sekeliling kita, untuk bisa hidup damai dan harmonis bersama-sama. Maka di momen bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat di mana nilai-nilai mulia diagungkan. Salah satunya adalah menekankan toleransi. Toleransi di dalam agama Islam atau disebut tasamuh merupakan sikap menghormati, menghargai perbedaan, dan berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang suku, agama, dan tanpa mencampur adukkan akidah. Prinsip dalam toleransi adalah kebebasan beragama, tidak ada paksaan. Kemudian ada prinsip keadilan sosial dan hidup rukun berdampingan. Toleransi didasarkan pada prinsip lakum dinukum waliyadin.
untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu di mana batas toleransi bagi kita kepada umat agama yang berbeda keyakinan dengan kita? Toleransi hanya berlaku pada ranah sosial, kemasyarakatan atau muamalah kita kepada sesama manusia, bukan dalam perkara akidah ataupun ibadah. Sebagai umat Islam, kita dilarang mencampur adukkan ibadah dengan agama lain. Marilah kita bersungguh-sungguh dalam meningkatkan sikap toleransi kita terhadap sesama. Kita bisa melakukan tindakan positif, seperti contohnya kita memberikan waktu kebebasan kepada tetangga atau warga selain muslim untuk beribadah sesuai keyakinan mereka tanpa mengganggunya. Kemudian kita bisa berbuat baik, bersikap adil, dan tolong-menolong dalam urusan dunia. Tidak berbuat zalim ataupun diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Kemudian bagaimana toleransi kita kepada sesama muslim? Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini ada beragam organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, LDII, Persis, Ahmadiyah, Thariqat Naqsabandiyah, Islam Kejawen, Islam Nusantara, dan organisasi Islam lainnya. Toleransi dengan sesama umat muslim bisa kita lakukan dengan cara kita menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dalam hal fikih atau mazhab. Kemudian kita menjaga ukhuwah Islamiyah, saling tolong menolong dan tidak memutuskan silaturahmi. Prinsip toleransi sama muslim yang benar adalah ada beberapa yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah kita menghargai perbedaan mazhab. Di antara umat muslim ada yang meyakini dan berpegang teguh terhadap mazhab fikih yang berbeda-beda. Ada yang berpandangan condong terhadap mazhab Imam Hanafi, ada pula kepada Imam Hambali, ada pula kepada Imam Syafi'i, dan kepada Imam Maliki. Maka sebagai seorang muslim, kita tidak perlu memaksakan pandangan mazhab fikih kita kepada muslim lainnya, dan hendaklah kita menghormati pandangan-pandangan yang berbeda selama tidak membatalkan akidah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Kita perlu mengutamakan persaudaraan dan tidak membiarkan perbedaan yang ada di antara kita berujung pada permusuhan misalnya, kemudian kita saling menghujat sehingga terjadi perpecahan. Yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat, maka kita perlu menurunkan ego kita dan mengedepankan musyawarah supaya tercipta komunikasi yang baik dan damai. Kemudian yang keempat adalah saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri, maka kita disuruh saling tolong menolong di dalam kebaikan.
kita bantu saudara kita sesama muslim yang membutuhkan, baik yang miskin maupun yang sakit. Kemudian yang kelima adalah menghormati keberadaan. Kita sesama muslim sebaiknya mengakui keberadaan muslim lainnya, mengakui keberadaan perbedaan, menghargai dan memberikan kesempatan kepada saudara muslim kita dalam beribadah sesuai dengan keyakinan, ibadah dan kiblat mazhabnya masing-masing. Kemudian yang keenam adalah tidak mudah kita mengkafirkan atau menyalahkan umat muslim lain. Di sini dibutuhkan kematangan emosi, kemudian kematangan intelektual, supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Ainda nasyah dirahmati Allah, jika kita mampu melakukan hal-hal dasar yang saya jabarkan di atas, insya Allah kita akan mampu menjaga perasaan orang lain, mampu menjaga kerukunan, mampu menjaga toleransi di antara kita, maka akan tercipta lingkungan yang harmonis, kemudian damai, di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi saling menghujat, tidak ada lagi yang merasa dizolimi, dan tidak ada lagi kata-kata fitnah yang dapat mengandung perpecahan. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan perilaku positif kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita teruskan di hari-hari di luar Ramadan. Demikian kultum singkat dari saya, semoga bermanfaat. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.